Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam belajar bersama ya di Rumah Guru Sejahtera. Alhamdulillah ya, kita bisa belajar bersama lagi. Tapi di sini beberapa dari kita nih anak-anaknya sakit ya. Mudah-mudahan sakitnya segera diangkat, penyakitnya segera disembuhkan ya, dan yang lain juga jaga-jaga kesehatan karena sekarang ini sedang mewabah DBD dan juga tipes ya. Banyak sekali sekarang yang terkena. Ya, tadi Bu Susi nengok anak aku. Ya, karena dekat rumahnya. Ya, sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Nah, ini ya, saya ingatkan kembali karena pertemuan kita hanya berapa kali lagi sih? 1, 2 kali lagi ya. Pak Ilmi terakhir, Bu Dewi. Kita ada 2 pertemuan lagi untuk kedepannya. Jika teman-teman mau bergabung kembali bersama kami membuka kembali untuk belajar bersama, nanti bisa menghubungi Bu Artiwi, begitu ya Bu Dewi ya? Ya, mau banget Bunda, biar lebih ngelotok Bunda. Nanti bisa menghubungi Bu Artiwi. Kemungkinan untuk dimulainya ini sambil supaya bisa nyambung ke UP gitu kan. Nanti mulai mungkin UP-nya tanggal berapa? UP-nya tanggal berapa? Belum ada informasi Bu Dewi. Perkiraannya Ukin aja belum tahu Bu, Ukin aja belum tahu kapan. Apalagi UP. Iya. Diperkirakan Maret katanya, kayaknya mundur mungkin setelah pemilu ini ya. Dengar mah kemarin teh ya bulan Maret katanya Ukin. Iya. Kurang tahu juga. Tapi saya mah pengen ikut bimbel lagi ini, belum konsen bener ini. Ya, nanti bisa menghubungi Bu Artiwi nanti ya. Ya, biar jadwalnya juga disesuaikan. Mantap, saya mah bener-bener ya. Bu Susi ngomongin. Ya. Cerdik ya Bunda ya Pak. Ya. Silakan Bu Dewi. Mulainya. Iya, Bu Susi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, semoga sehat selalu ya. Tugas-tugas masih banyak. Ya, malam ini malah ditambah lagi tuh Bu Dewi. Iya. Tambah jadwal katanya. Bu Eva tadi apa? Ada padahal sudah habis tapi masih ada Zoom. Iya, Zoom kebinekaan 4 jam tadi. Oleng, kepala oleng ya. Iya. Tapi alhamdulillah ya Bapak Ibu ya masih bisa mengikuti pertemuan kita malam ini yang seharusnya tadi malam. Nah, tadi malam karena masa tenang katanya. Ya. Baiklah, jadi siapapun itu pemimpin kita dihormati ya Bapak Ibu ya. Baik, kita mulai saja. Ini PCK dan SCT campuran ini ya. Saya besarkan ukuran hurufnya segini. Ya, cukup. Oke. Baik, saya bacakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu bentuk kegiatan yang dapat dilakukan untuk menanamkan sikap nasionalisme. Jangan lupa kata kuncinya nasionalisme. Apa nasionalisme, Bobi? Mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan bersungguh-sungguh. Enggak, nasionalisme sendiri apa? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Kalau patriotisme, Cinta pahlawan. ini cinta tanah air. Bentar. Berani, patriotisme sikap yang berani. Patriotisme artinya rela berkorban. Korban, pantang menyerah ya. Ya. Nah, berarti ini di bawah ini kegiatan apa yang mencerminkan nasionalisme? C. C. Mengikuti upacara bendera. Kalau membuang sampah pada tempatnya, Itu enggak. Enggak itu mah Bu. Itu umum. Cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Jaga kebersihan. 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 Kemudian kalau yang B apa ini yang B? Mengajak siswa untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Disiplin. Apa? Disiplin. Disiplin. Kedisiplinan. Lingkungan. Ini juga lingkungan ya yang A ya. Kebersihan. Ya. Saling menghargai. Toleransi beragam. Ya berarti ini ya yang C ya. Iya, mengajak siswa untuk mengikuti upacara bendera. Ya. Nasionalisme. Oke. Sebagai bangsa Indonesia kita harus menanamkan sikap patriotisme Bapak Ibu. Sejak dini, kegiatan yang dapat kita ajarkan kepada peserta didik untuk menanamkan sikap tersebut. Nah, sikap patriotisme tadi rela berkorban ya. Yang A, Disiplin. disiplin. Kemudian mentaati lagi segala aturan. Mana? Disiplin juga itu. Jawabannya C. Tanggung jawab gitu. C. Patriotisme. C. C. Jawabannya C. Ya betul. Mengajarkan kesukaan Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau yang D ini apa? Agama. Spiritual. spiritual. Ya. Spiritual. Iya. Kemudian peserta didik untuk memilih-milih teman ini malah Nah, salah itu. Diskriminasi itu. non-toleran. Non-toleran. Diskriminasi. Ya, diskriminasi. Suara saya jelas ya Bapak Ibu ya? Jelas, jelas. Jelas, jelas Bu. Ya, di sini hujan ini Bapak Ibu ya. Oke, berdasarkan rencana strategi atau Renstra Depdiknas tahun 2010 sampai 2014 untuk dapat melaksanakan pelayanan prima, salah satu yang perlu dilakukan pengembangan iptek bidang pendidikan, tapi ada kecualinya. Ya, apa? Pengembangan iptek dalam bidang pendidikan, tapi kecuali B. Administrasi. Iya, B. B. D. administrasi, Ya, nggak perlu untuk siswa.
qalu rabbukum Perlu nggak? lagi qad aswahadakum biwadihi hadihi ila Saya rasa enggak Perlu perlu. sih. Perlu sih. Perlu. lama kalian Perlu sih perlu, cuman nggak begitu dominan kan? salah hanya dikum Rencana strategi ini jangka waktu panjang loh ya. mau yu'id similahi malam Masih rencana kan? fakadzalika akan ya'lam anna wa'dallahi Kayaknya ini kalau bakat itu kan yang Iya. jawab Enggak juga ya? amroh Iptek dalam pendidikan. yang oh bu D. yang E. kena ghalabu ala amrihim Kalau saya B. Yang lain? eh Ini Bapak Ibu. Yang E. Yang E. Coba diperhatikan lagi. Di kuncinya yang E. Kenapa yang E? Coba Bapak Ibu telaah lagi. Kenapa bisa yang E kecuali? Pengembangan bakat bukan tentang dan teknologi. teknologi. Pengembangan bakat dan Ya, kreativitas. pengembangan bakat itu Bapak Ibu itu berasal dari potensi siswa, ya kan? Kecuali di sini adalah ini Bapak Ibu pengembangan sarana prasarana. Nah, boleh seperti itu ya. Tapi kalau pengembangan bakat dan kreativitas siswa. Nah, ini. Ini adalah menggali potensi diri. Nah, tidak termasuk dalam Renstra itu. Jadi ini kan pengembangan ipteknya di bidang pendidikan. Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan struktur di dalam pendidikan itu sendiri. Tapi kalau yang E ini tidak. Coba Bapak Ibu telaah lagi. Gimana yuk? Kalau yang B itu kayak mana, Bu? Mbak. Kalau yang B, penunjang administrasi misalnya, itu kan juga dalam pendidikan diperlukan Ibu untuk ipteknya. Ya, tapi kan nggak dibikinnya di situ penunjang administrasi pendidikan, administrasi aja. Nah iya, maksudnya memang berhubungan dengan pendidikan semua Ibu. Maksudnya dari A, B, C, D, E ini sudah mencapai PMM aja teknologi. Iya. Tadinya mau E, cuma ngelihat itu tuh kreativitas siswa. Oh Ya. ya. Maksudnya kalau di administrasi itu Ibu, pengembangan teknologi yang saat ini digunakan kan guru bisa mendownload untuk perangkat pembelajaran ya kan? Oh iya. Ya. Oke. Siap. Ya seperti itu. Jadi antara A, B, C, D ini adalah semua yang dikembangkan dalam Renstra, Depdiknas gitu ya. Kalau yang E ini dikembangkan oleh siswa dan juga gurunya, intern maksud saya, gitu Bapak Ibu. Dan juga ini mencakup potensi internal siswa, itu yang E. Itu ya. Gimana Bapak Ibu? Bisa dilanjutkan? Bisa. Ya Bu, ya. Silakan. Mengunjungi orang tua di luar kota. Nah, ini berkunjung ya. Namun saat yang sama, kepala sekolah menugasi untuk mengikuti pelatihan. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Yang pertama menunda, kemudian mengusulkan nama teman guru yang lain. Nah, ini nyari korban. Kemudian mengikuti pelatihan tidak secara penuh, lalu berusaha mencari berbagai alasan. Yang E, menolak secara halus. Mana Bapak Ibu? Kalau disuruh ikut pelatihan yang A. Yang A, Bunda.
Menunda Sekarang mengajukan cuti dan melaksanakan tugas pelatihan sampai tuntas. A. harus patuh ya. Ah, Bu. Ya. Yang paling bagus aja. Ya, yang paling bagus adalah yang A. Ini soal SJT ya. Iya. Ya. Kalau kita ngajar. Kalau apa namanya yang paling baik, poin tertingginya memang ada di A. Kemudian poin yang kedua ada di E, Bapak Ibu. Kenapa ada di E? Menolak secara halus, ya. Karena sudah dilakukan gitu ya. Cuti artinya sudah ada izin juga dari dinas ya. Kalau cuti ya, Bapak Ibu ya. Iya. Artinya sudah menolak secara halus, Bapak mohon maaf saya cuti. Tapi ini poin yang kedua. Jadi soal SJT itu semua ada poinnya kan ya, yang pernah saya bilang. Kemudian poin yang ketiga, ini mengikuti pelatihan tidak secara penuh katanya. Tidak secara penuh. Izin. Izin, lalu izin. Yang penting ikut pelatihan gitu maksudnya. Ya. Kemudian poin yang keempat itu mengusulkan nama teman guru lain. Yang terakhir berusaha mencari berbagai alasan. Nah itu yang tidak baik. Alasan itu mah ya. Ya, nah ini ya. Jadi poin urutan poinnya Wandi itu mah Bu. Wandi itu mah. Wis. Terkecuali mungkin Bu ya, kalau izinnya itu misalkan ada yang meninggal mungkin seperti itu ya. Gimana itu? Kalau misalkan posisinya soalnya mengunjungi orang tua misalkan meninggal gitu Bu. ini kan mengunjungi orang tua Ya. di luar kota Ya, ya, kalau tidak kita- ada kata-kata itu ya. Iya, iya betul. Nanti Kalau mungkin ada tinggalin opsi aja lain. Pak. Emergency. Iya. Ujian itu mah ya, Bu ya. Ya itu urgent ya. Arjen ya. Pasti opsinya Oke, menyesuaikan dengan kasusnya ya. Iya. Iya. Oke, di suatu sekolah terdapat seorang guru yang memberikan penilaian latar belakang sosial siswa. Tindakan guru tersebut menunjukkan penyimpangan terhadap sikap apa? Menghargai perbedaan. Iya, Dan Be. perbedaan. B. Menghargai perbedaan. Iya benar. Ya. Karena itu penyimpangan ya. Karena ada katanya latar belakang sosial. Siswa. Sosial. Artinya dia si guru itu membeda-bedakan masih si A pekerjaannya apa, ekonominya menengah ke bawah gitu ya. Dalam mengambil sebuah keputusan terhadap tindakan yang harus diberikan kepada siswa yang bermasalah di sekolah. Nah, ini ya ada kasus seorang guru telah berdiskusi dengan orang tua siswa, kepala sekolah dan rekan guru. Maka dari itu, tindakan yang dilakukan guru tersebut mencerminkan sikap apa? Sudah diskusi loh Bapak Ibu. Kunci di mana? Mengutamakan kepentingan bersama ya. Tapi bisa disiplin. Guru lain, kepala sekolah. Berwibawa. Enggak lah. Berwibawa. Antara B dengan D. Kalau saya B sama D. Itulah. Ini kompetensi berkaitan dengan kompetensi guru Bapak Ibu. Kalau berwibawa itu kompetensi apa? Kepribadian ya. Iya. Kemudian kemurahan hati, juga kompetensi kepribadian.
Disiplin juga kepribadian. B berarti. Baca ini soal ini tapi lupa. Mengutamakan kepentingan bersama. Iya, benar. Jadi mengutamakan kepentingan bersama adalah kompetensi sosial, Bapak Ibu. Ya. Karena sudah melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan. Kemarin pas ngisi soalnya. Oke, nomor 7. Indonesia memiliki kekayaan alam yang tidak ternilai. Kekayaan alam tersebut harus dijaga agar tetap indah. Salah satu cara yang ditanamkan kepada peserta didik, kecuali, nah ayo jangan lupa kecuali. D. Mengajarkan peserta didik untuk membuang sampah di selokan. D. D. Iya, di selokan ya ternyata ya, bukan di tempat sampah. Bener ya. Asal membaca membuang sampahnya dulu, bener ini soal mengecoh ini. Ya, tapi Bu Ana teliti nih. Bener Bu Ana bener teliti ore Bu Ana. Harus gitu deh, Pak. Pak Wandi kudu ini fokus. Iya, fokus lagi. Globalisasi telah membawa pengaruh di segala aspek kehidupan. Nah, diperhatikan Bapak Ibu ya cara mencari kata kunci yang saya lakukan. Terkecuali adanya pengaruh budaya asing, tidak terkecuali adanya pengaruh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Contohnya, masuknya wisata lagu Mengajarkan siswa negara luar. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk menanggapi hal tersebut. Gimana Bapak Ibu? Kalau ada globalisasi, ada pengaruh asing. Menolak keras. Bapak Ibu menolak keras. Apresiasi. Kompromi. Benar ya, ya. No? C. Apa C? C, Bu. Ada yang menjawab tadi, menolak keras. Tapi apa yang paling tepat? Ini yang C. Yang C. Meskipun ini menolak keras Bapak Ibu, tapi poinnya nomor 2. Ini mengapresiasi, maksudnya Bapak Ibu tidak selalu langsung ditolak begitu saja. Oh ya, sepertinya bagus dilihat isinya. Lalu tapi kita tidak boleh langsung mengajarkan, hanya mengapresiasi saja. Tapi tetap menjunjung tinggi musik daerah, gitu ya. Jadi saya, nah gini ya. Yang ini pun bisa sih sebetulnya, tapi nilainya memang yang mana? lebih. Yang nilai A itu pun sebetulnya bisa, tetapi lebih memang mencondong C. Cuman yang A ini waktu kita mengajar kita buat kita gunakan seperti ice breaking bisa juga gitu kan. Tapi ini musik negara luar, Ibu. Iya, maksudnya kan bisa untuk menambah semangat sih. Cuman memang jawabannya nanti C untuk yang mengenalkan musik itu gitu ke murid sebagai ya
Iya. supaya semangat gitu. Mungkin bisa pakai Tapi musiknya jawabannya saja. memang Musiknya saja iya, boleh. iya, Tapi iya. liriknya diganti dengan Jawabannya memang C. Indonesia. Iya, jawabannya memang C. Iya. Yang tertinggi poinnya. Iya, iya. Guru telah memberikan penilaian terhadap hasil belajar peserta didiknya secara objektif. Apa objektif? Sesuai dengan kemampuan. kemampuan. Nah, ya boleh kemampuan boleh. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa guru mengimplementasi sikap apa? Objektif itu. D, bukan. Samapta itu. Coba cari dulu di Google. Samapta itu berkaitan dengan Tes fisik. Tidak. Berarti bukan. Samapta. Berarti Bapak Ibu, kalau di tes itu apa? Cara gitu ya, ada tes kesamaptaan, artinya tes fisik gitu Bapak Ibu. Berarti itu E. Disiplin. Ya, disiplin. Iya, Kalau berarti. Nasionalisme nggak mungkin. Berwibawa apalagi gurunya. Apalagi patriotisme. Makanya tadi Bapak Ibu kita harus tahu artinya ini dulu gitu ya. Iya, nggak tahu kami artinya itu. Samapta. Ternyata tes fisik. Kesamaptaan, samapta. Oke, nomor 10. Memiliki rasa hormat terhadap segala sesuatu yang merupakan hal penting. Mana nih yang harus saya beri tanda untuk kata kuncinya? Memiliki rasa hormat. Rasa hormat. Ya. Kemudian Yang penting dimiliki semua orang, merupakan segala sesuatu yang penting. Menghormati guru, ya kan? harus menghormati peraturan yang ada. Lalu menghormati guru untuk menumbuhkan rasa hormat. Ya, peserta didik. Rasa hormat pada peserta didik. Ya, rasa hormat pada peserta didik. Guru sebaiknya titik-titik kecuali ini Bapak Ibu. Jadi guru itu bersikap gimana biar dia menghormati gitu ya. B berarti itu, Bu. Kecuali ya, B. Yang B. Anak sekolah. Yang B. B. Kenapa yang B? Saya mah D. Bukan kewenangannya itu, Bu. Iya benar. Oh benar. Bikin aturan sendiri tuh mah anak-anak. Ya, kita jangan fokus pada peraturan ya, tapi fokusnya pada siapa yang membuat peraturan. Memberikan anak kesempatan, nah itu nggak boleh membuat peraturan ya. Yang membuat peraturan adalah guru dan juga Orang tua. kepala sekolah di sekolah maksudnya Bapak Ibu, bukan murid, bukan siswa. Ini di sekolah loh ya, kecuali di kelas itu adalah peraturan kesepakatan antara guru dan siswa. Tapi kalau di sekolah berkaitan dengan warga sekolah, harus kepala sekolah dan juga dewan guru gitu ya, bukan anak-anak. Oke, nomor 11. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, selain harus memiliki sikap toleransi, guru juga harus memiliki sikap tegas katanya. Contoh tindakan yang bersikap tegas apa?
Ini ada yang mengampuni, B. benar salah, B. tersenyum, memarahi, Tidak. Yang B. tegak, B. B. Salah. Yang B. ya benar. Benar dan salah sesuai dengan fakta. Itu tegas berarti ya. Kalau yang selalu tersenyum ini apa namanya Bapak Ibu? Ramah. Sama. Ramah Ramah. ya. Ya. Kalau yang E apa? Ngelihatnya itu, ngelihat yang Selalu siap siaga. Tanggung jawab. Disiplin. Tanggung jawab. Kalau yang A ini pemaaf ya. Tapi ditanya tegas. Oke. Seorang guru juga harus memiliki sikap bijaksana. Nah, contoh tindakan yang mencerminkan sikap tersebut. Ayo, contoh sikap bijaksana yang gimana? Memberi hukuman, menunjukkan kemampuan dan kepintaran, menampilkan perilaku D. Yang D. Menggunakan akal pikiran dan pengalamannya dalam menyikapi berbagai permasalahan. sikap bijaksana. Aduh, Pak. Sikap bijaksana. Iya, D, betul, Bu. D. Iya. D. iya, D. Menggunakan akal pikiran. D. Ya, yang mana? D ya. D. Ya. Ya, D. betul. Ya. 13. Pada suatu kelas terdapat seorang siswa. Nah, ini Bapak Ibu, seorang siswa selalu mengganggu temannya. Padahal temannya sudah sering menegurnya. Menyikapi hal tersebut sebagai guru, tindakan yang dapat dilakukan adalah ada satu anak yang ganggu gitu Bapak Ibu. Memberi hadiah, enggak ya? D. Memberikan hukuman sebagai efek jera. Tapi sebetulnya nggak boleh ya. Gimana Bapak Ibu? Mengembalikan Sebetulnya siswa sekarang nggak mungkin. Sebetulnya sekarang kan nggak bisa hukuman. Sebagai efek jera jadilah hukuman apa? Tapi hukumannya bisa berupa itu sih, Bu. Nggak mesti Iya. harus keras. Iya. Tapi D ya betul. Misalnya Kalau mencuri menurut saya. sampah atau apa gitu. Memberikan hukuman sebagai Iya, efek betul. jera jadilah. Ini Bapak Ibu kata kuncinya. Karena sudah Semua sering benar. ya berarti D. Tidak. Boleh, Memberikan Kadang sering ditegur itu Bunda. Jadi harus dihukum. Ini Yang sudah bisa sering. memberi hadiah. Ya, Bapak Ibu. Seorang Sekian kalinya itu Sering Bunda. menutur. Memberi hukuman sebagai efek jera. Bukan semua benar Ibu. Memberi hadiah nggak mungkin lah udah banyak. Kasih hadiah lagi, itu. Enak dong bikin salah lagi biar dapat hadiah. Makin ngelunjak dia. bikin salah aja nanti. Iya, Dapat hadiah coklat. Ya, memberikan apresiasi kita bilang, sudah-sudahlah. Makin Iya, ngelunjak. jadi Kalau ada karena murid kayak sering, gini tuh karena sering ditegur. Iya, udah selalu ditegur katanya. Selalu. Jadi berarti hukuman itu sudah pantas diberikan kecuali dia melakukan satu kali. Ya, masih dimaklumi ya. Iya. Kalau satu jadi maklumi. Sudah Tapi kalau diperingatkan hukuman berapa sudah- kali tuh. Iya, sudah beberapa kali. Murid saya ada ini. Sama Bu. Murid saya banyak nih. Sama, Bu. Nah, Sama, Bu. Banyak. Ada juga. banyak nih murid saya nih. murid Kak Wandi Bu Epa mah ditekeknya. Setiap sekolah juga ada ya. iya. Ada sih Bu, murid saya juga gitu.
Yang istimewa selalu ada. Oke, lanjut Bu. Ya, oke. Ketika pelaksanaan proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan rasa aman dan nyaman. Nah, ini kita tandai bagi peserta didik agar peserta didik tidak merasa takut dan tertekan. Untuk menciptakan rasa aman dan nyaman, nah guru sebaiknya gimana? Ini kata kuncinya aman dan nyaman di kelas loh Bapak Ibu. D. Yang D, Tahu tadi Bu. jangan menjadi yang merasa paling tahu. Iya. Semua benar. Itu memberi dukungan positif. Dukungan positif. Yang D. Ya, semua benar. B, C. Benar ya. Jadikan anak seorang teman. Oke. Mana nih? Lihat saya Ibu. Ya, yang lebih tepatnya D itu. Benar. Saya D. Tuh, saya D. Kalau D itu jadi anak berarti seorang teman yang perlu dukungan dan mandai. Yang D kayaknya. Sifat Aman dan nyaman loh Bapak Ibu. itu semua. D. Saya ikut mandi. kalau jadikan anak seperti teman Mana saya D? ada penuh rasa cinta. Gimana? Dapat enggak ini? Kira-kira. Itu mau Bu, merasa sifat. Antara B dan D. Ya, semua. Boleh beralih saya? Saya B. D. Kembali B saya. Saya kembali ke B. Ikut bantu saya. Saya ikut Pak Wandi. Pikir sama ikut Pak Wandi mah. Kalau aman Bapak Ibu, maksudnya ini aman dan Iya, nyaman nyaman. harus jadi satu loh ya. Iya. Ini loh Bapak Ibu kata Jadi, kuncinya nih ada di sini. Simpati. Tuh D. Oh. Berarti Dek. Bener Pak Wandi. D. Sama Dek. Kan mereka jadinya nyaman. Kan bisa memberi rasa nyaman. Ya, jadi mereka kan nyaman gitu ya. Berat Pak Wandi. Padahal udah. Jadi nggak takut nggak memberikan pendapat anak-anaknya ya. Ya, Menjawab. Dan dukungan positif juga ada rasa aman dan nyaman. Kalau itu saat ketika dia anak kan mengalami kesulitan. Iya. Dukungan positif. Itu ada ketikanya ya. Oh ya, sebelum Ketika anak mengalami kesulitan. Lalu kalau tidak mengalami kesulitan berarti tidak merasa nyaman gitu ya. Iya, betul Bu. Jadi yang lebih poin tertingginya ada di D. Iya. Ini loh Bapak Ibu, didengarkan dengan baik. Didengarkan. Jadi kita menjadi pendengar. Lalu penuh rasa simpati. Didengarkan dan penuh rasa simpati itu membuat suasana menjadi nyaman gitu ya. Dukungan positif. Ya benar Dek. Benar juga Bapak Ibu, dukungan positif. ya kan dia kan saat dia merasa tertekan atau kesulitan kita tahu, nah kita dengarkan cerita, nah itu adalah dukungan positif masuk ya. Jadi Ya, ada poin. dia ketakutan itu. Ya, poin Saya. D itu poin kedua Bapak Ibu, Buana. Kemudian poin tertingginya ada di D. Oh Ya. iya, oke. Karena Siap. didengarkan dengan baik ini, kemudian anak bisa ini yang diciptakan pertama kalinya adalah nyaman dulu.
Baru setelah itu guru menciptakan dukungan positif. Jadi guru menyesuaikan sikonnya dulu, baru tindakan positifnya gitu Bu Ana. Jadi ini poin tertinggi. Boleh nanya nggak ya? Kenapa Bu? Boleh tanya nggak? Gini. Nah, kata Ibu tadi, poin tertingginya itu kan D. Oke. Nah, tetapi itu kan di dalam jawaban itu ada semua benar gitu. Apakah nggak cocok semua? Itu maksud aku. Iya Bu, kalau misalnya di UP itu biasanya jawaban semua benar itu adalah jawaban yang mengecoh memang Bu. Oh gitu ya? Iya. Jadi misalnya kan sering ya saya bahas Ibu, biasanya kata-kata atau jawaban yang mirip itu malah nggak ada di keduanya gitu kan. Misalnya ada jawaban A dan B benar atau C dan D benar gitu, itu jarang Bapak Ibu di soal UP. Itu ya. Yang saya temukan itu memang karena di UP itu satu opsi adalah yang paling tepat, tidak ada dua, tidak ada tiga gitu ya. Oke, siap. Pokoknya cari jawaban yang paling mana yang paling tepat. Kemudian kalaupun SJT yang sekarang itu carilah yang poin tertinggi. Nah, kalau jawaban semua benar, dia ada di poin keberapa gitu kan? Nggak ada gitu, Bu. Oh iya. Jadi maksud saya, pilihlah opsi yang mencakup sesuai dengan kata kunci di situ, gitu ya, aman dan nyaman. Artinya menciptakan dulu nih loh Bapak Ibu ya, kata kuncinya di sini menciptakan rasa aman dan nyaman dulu. Setelah itu baru tindakan. Ya memang A, B, C, D, E benar kan ya, tapi yang mana yang perlu kita dahulukan maksudnya kalau soal SJT gitu penerapannya ya. Oh iya. Gitu. Oke ya, bisa dilanjut Ibu, Bapak. Oke. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu. Pada saat melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus bersikap kesiapsiagaan. Nah, siap siaga ya dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi di lapangan. Salah satu contoh sikap kesiapsiagaan. Nah, gimana contoh siap siaga gimana? Yang A menyiapkan seragam sekolah katanya. Nggak mungkin. Memberikan anak didik kebebasan, menyiapkan bekal. Ini sumber dan media. D. Jelas ya. D. Siap. Bekal mah orang tuanya. Orang tua ya. Yang A dan C itu orang tua. Kemudian kalau B memberikan anak kebebasan, ini benar juga, tapi setelah yang D, ya. Jadi mana yang perlu didahulukan siap siaga itu? Siap mencari berbagai sumber dan media, baru setelah itu diberi kebebasan. Artinya siap siaga kan menurut Bapak tadi yang urgent dulu gitu ya Pak ya. Oke. 16. Ketika melaksanakan proses pembelajaran, guru harus mampu menciptakan, nah ini, menciptakan lagi loh, rasa senang dan nyaman. Ayo. Rasa senang dan nyaman yang gimana? Senang loh Bapak Ibu kata kuncinya. D. D. Menampilkan senyum. Wajah penuh senyum. Pak Heri senyum. Jelas ya? Senyum. D. Bu Aminah kemana ini? Ayo, baik. Bu Alia sedang mengajar bahasa Indonesia kelas 1. Ia menyediakan puzzle huruf sebagai media pembelajaran. Jangan lupa ya, ini di kelas 1. Kenapa seorang siswa mengalami kesusahan dan selalu gagal? Menyikapi hal tersebut, tindakan yang harus dilakukan Bu Alia, kecuali A. Menyerah. Ya. Ya.
A. Menyerah. Mengibarkan Menyerah. bendera putih. Menyerah. Saya sepakat dengan Bu Ana. Pak Heri tahu Warna menyerah. mengibarkan bendera putih. Sepakat dengan Bu Nggak Dewi. boleh ya, nggak boleh menyerah. Tinggalkan ngopi, Pak Heri. Pak Heri. Alah, udah ada orang tuanya. Bentar Bapak Ibu. Oke, 18. Dalam menghadapi peserta didik, sebagai guru hendaknya memahami karakteristik serta kebutuhan peserta didik secara mendalam. Tidak diperbolehkan bagi guru memukul rata semua perkembangan peserta didik. Laju Bu, perkembangan. Laju perkembangan. Memiliki perkembangan, ya benar. Ini kelas 1 kasusnya bolak-balik katanya. Melangkah bolak-balik, gerakan anggota tubuh, gelisah, ya. Gelisah katanya Bapak Ibu. Ini namanya Faktor yang menyebabkan hal tersebut kecuali kira-kira kenapa anak itu gelisah, bolak-balik di kelas, kira-kira kenapa? Motivasi yang berlebihan, perasaan tidak aman, kegagalan Yang B. berulang, B, ya. B. kecuali loh Bapak Ibu. Iya, B itu. Modeling dari orang tua. Kenapa ya kira-kira ya? Anak sering bolak-balik. Yang B. Bukan kecuali. Yang Ya, bukan. soalnya dia kan misal C. C. Ini loh Bapak Ibu yang C. C. Nah, benar Bu. Aku benar. Ini loh ya ditandai motivasi. Tapi berlebihan. Ini motivasi tapi berlebihan. Kalau motivasinya berlebihan, harusnya dia semangat, benar nggak? Ya, lebih Iya. percaya diri. Iya. Perasaan bersalah, benar. Memang dia bersalah, entah kenapa di rumah. Terus model dari orang tua, iya benar mungkin ada masalah dari orang tua. Kemudian ada perasaan tidak aman, ada kegagalan berulang. Yang kecualinya yang C. Ya. Harusnya yang C ini tidak ada motivasi gitu ya harusnya ya. Tapi kan ini Iya. ada motivasi berlebihan ya, kecualinya itu. Ini kan baik ya berarti ya yang C ya. Kalau kita baca sekilas mungkin yang C kurang tepat. Berlebihan itu. Nah, berlebihan. Tadi kalau tadi mengartikan yang C dikiranya tuntutan dari orang tua yang berlebihan. Yang berlebihan. Artinya memberikan motivasi. Iya. Jadi itu juga motivasi. salah. Ternyata adanya motivasi. Ternyata salah penafsiran kata. Kecuali mungkin sesuatu kalau sudah motivasi tak bagus ya. Ada yang dari orang tua yang berlebihan. Iya, jadi motivasi dari orang tua yang berlebihan harusnya menyebabkan si anak gelisah Bapak Ibu. Nah, baik nomor 20. Seorang guru memiliki peran yang sangat besar terhadap laju perkembangan anak didiknya. Maka dari itu dalam melaksanakan tugas
tugasnya harus menanamkan sikap tanggung jawab. Mana Bapak Ibu contoh sikap tanggung jawab? Tapi ada kecualinya nih. Dek, Bu. Dek, Biarkan. Dek, membiarkan. Jelas ya, Biarkan. Tidak bertanggung jawab gitu. Oke, ini seorang guru memberikan hadiah agar peserta didiknya termotivasi katanya. Kalau memberikan hadiah, teori apa namanya Bapak Ibu? Bingung ya teori ya. Baik, kita bahas. Kalau kognitif, teorinya siapa? Teorinya gimana kalau kognitif? Oke, psiko berarti Perkembangan apa? Pengetahuan. Ya. Kalau ekologis, ekologis berarti berkaitan dengan Lingkungan. Ya, benar. Etologis. Kalau psikoanalisis berkaitan dengan Psikologi. Kejiwaan. C. Teori perilaku dan belajar sosial. perilaku sosial Bapak Ibu. Apa stimulus? Respon. Ada stimulus. Ada rangsangan berupa hadiah. Kemudian siswanya merespon dengan aktif, gitu ya. Ini kan agar termotivasi katanya ini loh. Ada kata-kata hadiah. Pertanyaannya kan pagi. Ada kata-kata hadiah, kemudian akhirnya termotivasi. Itu adalah SR, stimulus respon. Silakan Bapak Ibu nomor 22 dibacakan dulu. Dalam melaksanakan pembelajaran mengenai ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, seorang guru melaksanakan proses pembelajaran dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Setiap kelompok diminta untuk mengamati tumbuhan yang ada di sekitar sekolah. Pembelajaran tersebut dipilih agar terjadi interaksi antar siswa dan interaksi siswa dengan lingkungannya. Kegiatan pembelajaran tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori. Ya. Yang D. Ekologis. Sudah ada keterangan ya soalnya. Ekologi. Lingkungan. Mana? Ekologi ya. Ekologis. Karena ada kata-kata lingkungan ya. Kalau ini tadi etologi itu ini Bapak Ibu bersumber dari faktor biologis. Kalau ekologis lingkungan, kalau kognitif kemampuan berpikir, pengetahuan. Psikoanalitis kepribadian, kejiwaan manusia. 23. Contoh penerapan teori behavior. Nah, apa behavior? Belajar apa? B. SR ya. Stimulus respon tadi itu Bapak Ibu. Stimulus respon ya, behavior ya. Mana berarti Bapak Ibu? Memberikan ketenangan rasa ingin tahu agar dapat meningkatkan gagasannya. Bukan Ini nggak Bapak Ibu tadi kan behavior itu ada stimulus dan respon. Yang A. Memberikan stimulus. Stimulus Iya, pada ada stimulusnya. stimulus. Ada rangsangan. Iya. Kalau yang Bu? Kalau itu rangsangan Tidak juga, ada Bu. rangsang itu. Rangsang rasa ingin Merangsang rasa ingin tahu.
Iya. Merangsang rasa ingin tahu. Berbeda dengan memberikan stimulus kepada Rangsangan. siswa Oh, berupa iya. penataan lingkungan belajar. Bapak Ibu, ini memancing loh ya. Merangsang itu memancing ingin tahunya. Tapi kalau SR di sini memberikan benda atau Pak Heri. Pak Heri. Ya, ini stimulus berupa benda atau sikon yang sudah diciptakan oleh guru. Bukan dengan usaha langsung, maksud saya, Bu. Menciptakan sikon dulu. Jadi anak-anak termotivasi. Nah, kalau ini kan pembelajarannya langsung, merangsang. Coba ditelaah lagi kalimatnya. Beda, Bapak Ibu. Agar dapat mengekspresikan gagasannya. Nah, ini pembelajaran langsung dengan memancing. Misalnya dengan pertanyaan, dengan mengaitkan, ya kan? Artinya itu proses belajar, bukan lingkungan belajarnya. Beda ya. SR di sini dengan rangsangan. Jangan tiba-tiba ada kata merangsang lalu Bapak Ibu milih yang ini. Bukan ya. Lebih kuat berarti stimulus Bu ya? Iya benar. Stimulus memang artinya rangsangan, tapi bukan memancing, bukan itu Bapak Ibu. Tapi diciptakan suatu lingkungan yang sebelum prosesnya, itu namanya stimulus gitu. Bukan saat proses belajarnya. Gitu. Bisa dilanjut ya Bapak Ibu? Iya, ya, Bu. Oke. Itu rame masih di TPS tak Pak? Rame. Iya. Pelajaran. Oke, instrumen penilaian yang sesuai untuk mengetahui hasil belajar. Hasil belajar berarti dia kognitif ya. Ini kata di sini pengetahuan. Kodenya 3.1. Menganalisis. Kira-kira itu instrumen penilaiannya pakai apa? Tapi di sini kecuali. Kecuali. Sikap. Kecuali. Oh iya sikap. Kecuali sikap. Bukan. C. Sikap Bu. C. Sikap. Sikap. Checklist. Baca instrumen. Checklist. Ini ya. Checklist. Sikap ya. Kalau yang A pengetahuan, yang B pengetahuan, yang lain semua pengetahuan. Ya benar. Kita cari yang kecuali sikap. Yes. Ini salah satu aspek pedagogik yang harus dikuasai guru adalah karakteristik peserta didik. Harus bisa menyesuaikan diri, membantu tiap peserta didik sesuai dengan karakteristik. Teori apa namanya Bapak Ibu? Perkembangan intelektual. Ayo, kata kuncinya ada perkembangan intelektual. Nah, teori kognitif, ya. Nggak tahu aku. Kognitif pengetahuan kan? Iya, kognitif. Benar Bu, benar Bu Ana. Karena ada kata kunci intelektual. Tadi kalau yang A apa Bapak Ibu? Yang berhubungan dengan stimulus, respon, dan SR ya. Kalau humanistik, Memanusiakan manusia. Konstruktivisme apa? Membangun pengetahuan yang ada. Kemudian behavior berkaitan dengan lingkungan sosial. Ini lingkungan sosial, kebalik ya, lingkungan sosial di sini.
Lingkungan sosial, yang ini SR ya. Itu stimulus. Respon. Oke. Proses pembelajaran abad 21 tidak lagi sekedar berfokus pada penyajian materi. Dapat diketahui bahwa karakteristik siswa abad 21 kecuali, ayo, yang mana nih? Kebebasan belajar, benar ya? Benar kan kalau yang A? Benar. Benar. Nah, yang B? Rentang perhatian pendek. C. Memiliki rentang perhatian pendek. C. Ya, benar. C ya. Memiliki rentang perhatian pendek itu adalah ciri konvensional, bukan abad 21 lagi. Saat proses pembelajaran, guru meminta untuk memilih kelompok belajar secara mandiri. Ya. Dalam kegiatan tersebut, nilai karakter yang tersirat adalah apa, Bapak Ibu? Tanpa membedakan. Toleransi. Tanpa memandang latar belakang. Toleransi. 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 Ya, D. Toleransi. Ayo, ciri utama guru sebagai profesional yang reflektif. Ayo, profesional reflektif, refleksi. Kalau ada kata-kata reflektif, berarti kita harus cari yang E. Refleksi. Berarti. Yang E. Ya, refleksi diri. Ya. Reflektif berarti refleksi. Oke, dalam meningkatkan profesionalisme serta mutu pendidikan di Indonesia, salah satu regulasi yang diupayakan pemerintah adalah tapi kecuali. Mana kira-kira? Yang diupayakan pemerintah saat ini ngapain Bapak Ibu biar maju? Kecuali biar tidak mengajar. Tidak mengajar. Tidak Ya mengajar. dong, sidak mengajar ada. Peningkatan perhatian guru. Ah, ya. Kali Bu. A. Peningkatan strata pendidikan. Kali Bu itu. Kalau sidak mengajar, benar Bapak Ibu. Oh iya. Berarti ada A. Peningkatan strata pendidikan. Benar juga dong, biar profesional. Berpendidikan. Berarti tunjangan. Guru apa itu? Antara B dan E itu kan sama sebenarnya ya. Nggak sama itu. Nggak sama. Berarti ada pengaruhnya tunjangan profesi Guru juga. dengan berikan tunjangan profesi. Kalau sertifikasi guru ini adalah prosesnya. Ya. Kalau Pemberian ini tunjangan. adalah hasilnya. Ya. Mana kira-kira? Pemberian tunjangan. Berarti pemberian tunjangan profesi. Yang E berarti. Yang E, yang tidak kita pedulikan harusnya yang E ya. Kita saat ini Bapak Ibu mengikuti PPG itu adalah proses sertifikasi ya. Proses sertifikasi menuju profesionalisme, tapi jangan menghiraukan upahnya. Padahal Itu Dan yang nomor itu tujuannya. kenyataannya mah. Kenyataannya itu tetap ada. Ya dong, udah melaksanakan kewajiban kan berarti haknya boleh dong. Iya. betul. Berarti dia yang digunakan berapa? Misalkan DPT-nya 200. Iya benar ya. Jadi
intinya Bapak Ibu proses sertifikasi adalah program pemerintah. Tapi yang bukan programnya adalah pemberian tunjangan. Itu sebenarnya bukan program utama gitu ya. Nggak bisa katanya ngerti kan. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita tahu mana perbedaan antara sertifikasi guru dan juga pemberian tunjangan profesinya. Jangan salah paham terhadap dua opsi ini ya. Sama kan itu ya Bu ya. Ternyata beda. Tindakan pelecehan siswi. Dengan demikian ini dipecat Bapak Ibu, dikeluarkan secara tidak hormat. Sanksi tersebut tergolong ke dalam sanksi apa, ayo? Berat. Sanksi berat, ringan, sedang, berat. Berat. Dipecat. Kalau sampai dipecat berarti ya berat ya Bapak Ibu ya. Tidak bisa diampuni. Karena sudah tidak hormat itu Bapak Ibu. Ya. Oke, sudah selesai 30 soal. Betul semua ya, Bu. Ya, betul semua. Betul semua yang di Lulus. Lulus, Bu Nun. Lulus. Amin. Oke, sudah selesai 30 soal. Saya kembalikan ke Bu Susi. Oke, saya hentikan dulu ya presentasinya. Gimana keadaan di sana Bapak Ibu? Cuaca gimana? Kalau di sini hujan ini. Ini hujan, Bu. Udah tadi hujan ya, mendung. Sekarang hujan deras. Iya. Tapi sinyal aman ya, Bu Ana. Tadi terpental juga tadi sebentar Ibu, tapi masuk lagi. Kalau di tempat Bu Ana ini pegunungan atau apa? Oh enggak Bu, enggak pegunungan biasa. Oh, gitu. Pegunungannya jauh. Kalau di sini sinyal aman, bagus. Perkotaan kayaknya Bu Ana ya. Iya, perkotaan Ibu, ya. Kota Bu Ana mah kabupaten ya. Iya, kabupaten. Soalnya tahu tuh. Kota Prabu Muli. Oh, Prabu Muli. Oh, Prabu Muli. Bu Ana Iya. Prabu Muli. Iya Bu, Prabu Muli. Oh, Tapi Prabu saya Muli. sekolah di di Kabupaten Muara Enim gitu. Jauh dari tempat tinggal saya, 1 jam. Oh iya, berarti itu di Dukdak apa? Ngekos nyantrak di Kalau apa Muara di Enim? Dugdak Burita. Oh iya iya. Mending di Dukdak. Pepe aja Pepe. Pulang pergi atau gimana Bu Ana? Burita Pulang itu pergi Bu, campur ada bahasa busnya. Sunda. Ada bus disediakan, bus guru ada. Oh, Pulang Oh. pergi. Ya, Enak dong. enak itu. ya dikasih makan siang lagi. Kak fasilitas. Wih, Woi, mantap Ya, itu Bu ya. mantap. Udah program Prabowo itu. Burita, Dugdag. Ya, Tidak. tahu Dewi Dugdag apa? Dewi serius. Pepe pulang pergi. Pepe pulang pergi. Ya, Labuan muncul di Dukdak kemarin. Biar tahu Bu Ana, biar tahu Bu Ana naon teh di ya, Dukdak. apa artinya gitu ya? Saya tidak tahu. Dukdak. Dugdag pulang pergi. Oh, Kalau kita Dugdag. istilahnya itu kalau pulang pergi Dugdag. oh. Kalau kita istilahnya itu kalau pulang pergi Dugdag. Iya. Dugdag. Iya.
Ya, terima kasih Bu Dewi Yutung malam hari ini pembahasan soalnya, dan insya Allah nanti kita besok ada jam lagi ya sama Pak Ilmi. Nanti terakhir jadwal itu kapan ya? Kayaknya 2 kali pertemuan. Senin ya. Senin ya. Senin masih ada ya. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Terima kasih untuk waktunya Bu Dewi yang telah menyempatkan menemani kita semua di sini untuk belajar bersama. Karena belajar bersama ini menurut saya sih sangat menyenangkan. Menurut pribadi saya sendiri gitu ya. Kalau belajar sendiri itu waduh, malesnya bukan main. Tapi kalau bersama-sama kita bahas bersama-sama itu luar biasa. Kita Kalau belajar sendiri ngantuk. Iya, ngantuk. Kalau kita belajar bersama-sama kan ilmunya dapat, senangnya juga dapat, bisa sharing kita sama-sama. Ya, untuk malam hari ini kita cukupkan saja. Selamat beristirahat. Terima kasih semuanya telah hadir, menyempatkan diri untuk belajar. Sehat-sehat, jaga kesehatannya. Ya, malam hari ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Susi bagi semuanya. Izin live ya. Semuanya. Iya, sama-sama.